Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah untuk kita semua. Terlebih kita diberi umur sampai hari ini, hari yang sangat kita tunggu-tunggu, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menggunakan secara efektif setiap waktu yang Allah titipkan kepada kita, di tengah-tengah keadaan di mana banyak di antara saudara-saudara kita juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa muhasabah terhadap titipan waktu ini, sehingga kita benar-benar bisa manfaatkan untuk beribadah kepadanya insya Allah. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat di saat dimana banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini mungkin dalam kondisi kurang sehat, dan kita berharap mudah-mudahan kesehatan kita menjadi salah satu bekal terbaik untuk menambah jumlah amal soleh yang bisa kita tabung, sehingga kita punya manzilah di sisi Allah nanti di yaumil akhir dalam kondisi yang banyak insya Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut bahwa seseorang tercegah dari neraka jahanam karena maghfirahnya Allah. Jadi orang tidak masuk ke neraka jahanam karena ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulul jannah, dan beliau mengatakan, dan dia masuk surga dikarenakan karena birahmatillah, karena rahmat Allah. Lantas pertanyaannya, di mana posisi amal soleh kita? Maka amal soleh kita menentukan manzilah kita di surga. Jadi sekecil apapun amal soleh kita hari ini akan sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita di surga. Itulah mengapa Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa wa idza sa'altumullah, ketika engkau minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Minta surga Firdaus. Kita tidak diperintahkan untuk minta surga yang paling bawah. Ada sebagian orang mungkin yang mengatakan, alah sing penting mlebu surga ngisor dhewe ya alhamdulillah. Walaupun tentu saja di bawah pun bahagia nih. Tapi tentu saja tingkat kebahagiaan antara orang amalnya banyak dengan yang sedikit itu berbeda. Maka sekali lagi, kita tercegah dari neraka jahanam karena ampunan Allah bimaghfirah. Kemudian kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Adapun amal kita menentukan manzilah atau kedudukan kita di surga. Maka ada istilah walaupun sebesar zarrah, kita akan tetap dinilai. Sesuatu mungkin yang kalau di dunia tidak terdeteksi, karena zarrah itu orang Arab menyebutnya sebagai semut yang paling kecil, yang paling ringan. Salah satu definisi. Sebagian mengatakan zarrah itu seperti ketika kita meletakkan tangan kita di tanah, kemudian kita kebas gitu, maka kebasan itu satu butirnya itu zarrah, debu yang kecil-kecil itu. Atau ketika kita dulu waktu masih kecil nih punya rumah yang pakai tabak, tahu tabak gak? Yang dari bambu itu, anyaman bambu. Rumah mbah saya dulu juga begitu nih. Jadi kalau pagi-pagi itu sinar matahari itu tembus itu, nanti kan ada partikel-partikel yang kayak terbang itu. Nah itu dikatakan sebagai zarrah. Yang seperti itu terdeteksi. Artinya bahkan yang sebesar zarrah itu pun sangat menentukan manzilah kita di surga. Maka jikalau hadir waktu
yang Allah sebutkan di situ lewat Nabi Muhammad SAW, ma min ayamin al-amalu solehu fihin, tidak ada hari di mana amal soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai, yakni al-asr, yaitu di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka semestinya kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau di hari-hari biasa saja sebesar zaroh dihitung dan terdeteksi, mungkin kita nggak bisa mendeteksi, kita ngukur nimbang zaroh itu gimana, tapi Allah sebutkan itu termasuk di dalamnya. Maka kita berharap betul kita bisa berbuat walaupun kecil di 10 hari ini, karena kita sama-sama tahu bahwa tidak setiap orang dibekali dengan bekal yang cukup banyak. Ada yang lagi sehat banget, ada yang kurang sehat, tapi kita berbuat dengan apa yang kita miliki itu. Ada yang berharta banyak, ada yang sedikit, maka kita berbuat walaupun dengan yang sedikit. Ada yang diuji dengan kesabaran di hari-hari awal Dzulhijjah, maka kita berbuat dan mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan sabar. Sebagian mungkin ada yang korban saja, bukan cuma satu. Beliau itu kalau korban itu bisa 4 sapi ini, orang ini. Bukan cuma 1 sapi, 4 sapi loh, Masya Allah. Masya Allah. Dan kadang-kadang yang 1 unit sapi itu yang jadi 7 itu dibagi-bagi ke orang-orang. 2 sapi untuk sendiri, yang istrinya, yang dia gitu. Terus yang 1 sapi itu dibagi gitu, untuk orang-orang yang mungkin belum korban dan sebagainya. Masya Allah. Artinya dengan potensi itu, moga Mas, dia berbuat gitu, Masya Allah. Dia berbuat, Masya Allah, dan berani berjuang gitu, berani berjuang, Masya Allah. Maka sekali lagi, kalau yang sebesar zaroh saja Allah deteksi, apalagi yang besar-besar. Ma min ayamin al-amalu solehu fihin ahabbu ilallah min hadihil ayam, yakni al-asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh kapanpun, dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di dalamnya. Masya Allah, kita dihidupkan sampai hari ini loh. Sebagian meninggal sebelum hari Rabu kemarin. Saya tuh hari Senin juga sholat jenazah, hari Sabtu sholat jenazah, dan kita dihidupkan sampai hari ini. Artinya kita mendapatkan peluang untuk melakukan amal soleh, yang amal soleh itu Allah sangat cintai. Sampai para sahabat penasaran gini, dengan sama-sama tahu, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah amal soleh itu lebih dicintai bahkan dibandingkan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, iya, walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bin nafsi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya mengeluarkan seluruh hartanya, kemudian dia jihad fisabilillah dan dia mati, seluruh hartanya pun hilang, baru selevel dengan amal soleh di 10 hari ini. Itulah mengapa di kalangan para ulama ada perdebatan tentang mana lebih afdol, 10 hari akhir Ramadan dan 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa 10 hari awal Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari akhir Ramadan. Walaupun ada sebagian ulama menyampaikan malamnya lebih utama di akhir Ramadan, siangnya lebih utama di awal Dzulhijjah. Tetapi yang umum mengatakan bahwa lebih afdol di awal Dzulhijjah ini. Kenapa? Kalau di akhir Ramadan itu kita masih nyari di malam mana ada malam qadar. Kalau sekarang pokoknya begitu masuk Dzulhijjah sampai hari nahar nanti, semua jenis amal soleh Allah lebih cintai. Saya sampaikan satu hadis yang saya kira menjadi penting, riwayat At-Tirmidzi, tentang betapa benar bahwa awal Dzulhijjah itu bahkan bisa jadi secara hitung-hitungan matematika lebih utama. Rasul menyebutkan ma min ayamin, redaksinya sama awalnya, ma min ayamin ahabba illallah, kemudian ayat ta'abbad,
ma min ayyamin ahabba ilallah ayata'abbad lahu fiha min asri dzilhijjah ya'dilu siyamu. Nah, ini yang penting bagian ini. Ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah. Jadi tidak ada hari-hari yang Allah sukai untuk beribadah selain 10 yang ini, masih lebih dicintai, lebih Allah sukai. Dikatakan satu hari berpuasa minha di hari itu, maka seperti puasa 1 tahun. Coba bayangin. Jenengannya sudah biasa puasa, Masya Allah. Saya baru bisa yang Senin Kemisnya saja. Untuk yang dari tanggal 1. Sebenarnya di keluarga besar saya ya sejak malam Rabu itu sudah dibangun jam 2, tangi sahur gitu. Dari Cilacap telepon, dari Purwokerto telepon, sahur gitu. Sejak malam tanggal 1. Mereka biasanya memang 9 hari. Saya biasanya hanya Senin Kamis sama tanggal 9-nya. Karena saya kadang-kadang kalau ceramah pagi itu kadang-kadang gerok banget kalau enggak kalau harus puasa. Tapi ketahuilah bahwa min ayamin ahabba ilallah ayata'abad lahu fiha min asri dzilhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sana. Seperti puasa 1 tahun. Kebayang enggak coba? Pak Pria yang sudah biasa puasa, masyaallah. Tabungannya banyak, Pak. Masyaallah. Wa qiyami kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri. Bayangin. Dan sholat malam di salah satu malam di malam-malam awal Dzulhijjah seperti sholat malam di malam Qadar. Pripun niku? Masya Allah. Kemudian disebutkan maksud seperti puasa 1 tahun, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti puasa sunnah 1 tahun, tidak include Ramadan, beda dengan puasa Ramadan maksudnya. Maksudnya nilai 1 hari puasa pada hari itu seperti puasa 1 tahun, puasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan maksudnya. Jadi ini persoalan dimensi waktu. Itulah yang saya katakan bahwa kalau orang matematik atau orang IPA itu sesungguhnya bisa dekat banget sama Allah karena hal-hal ini loh. Karena apa? Hal-hal seperti ini, bayangkan. Jadi ini kan bicara matematika, 1 hari dinilai 1 tahun, 1 hari dinilai 350 sekian hari. Kalau Hijriah kan 350-an, selisih 11 hari. Sholat malam pada waktu itu seperti sholat malam di malam Qadar. Kalau orang sholat malam di malam Qadar dinilai seperti itu, jangan tahu. Jangan kebayang kalau sekarang setiap malam kita bisa sholat malam, kayak mana tuh pahalanya? Nah, sekali lagi Imam Ibnul Qayyim meletakkan amal soleh kita pada hal tentang manzilah kita di yaumil akhir, yang perlu kita ketahui bahwa sebesar zarah pun terdeteksi oleh Allah SWT. Artinya ada timbangan yang bisa menimbang zarah, maksudnya di sisi Allah. Di sisi kita mungkin kan kecil banget, itu amal kecil banget yang bisa jadi kita remehkan. Nah, kita sangat berharap mudah-mudahan bekal dari Allah, apapun pokoknya yang Allah bekalkan pada panjenengan di hari-hari ini, semoga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Sungguh merugi orang-orang yang diberi waktu sampai awal bulan Dzulhijjah kok tidak efektif untuk beribadah. Makanya saya kalau sudah masuk awal Dzulhijjah begini itu nambah hafalan. Kenapa? Motivasinya. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, falahu asru hasanah, bagi dia 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah, walakin akan tetapi alifun harfun, alif 1 huruf, walamun harfun, lam itu 1 huruf, wa mimun harfun, mim 1 huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim 30 hasanah, 30 kebaikan. Nah, biasanya orang kalau lagi menghafal itu nggak capek, baca ulang-ulang sampai
bisa ribuan kali itu nggak capek. Nah, bagaimana supaya efektif? Saya biasanya menghafal ulang dengan nada baru, itu Mas Denny, supaya memotivasi. Contoh saya lagi mengulang lagi Quran surah Al-Baqarah ayat ke mulai 77 sampai 83 Pak ya, yang jadi dulu ketika saya menghafal ini saya pakai Misyari Rasyid. Bacanya kira-kira gini. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Saya ganti nada supaya semangat mengulang-ulang. Jadi kalau kita punya motivasi untuk mengulang-ulang, itu nanti nggak capek itu mengulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istri saya itu sampai hafal ayat itu, kalau ngapal itu di mobil atau di mana itu terus bunyi otomatis itu loh. Bayangkan kalau kita ngulang-ulang tuh, itu berapa huruf itu? Setiap satu hasanah menghapus satu kesalahan. Jangan punya kesalahan hidup banyak. Kita punya kesalahan hidup banyak. Setiap satu hasanah maka akan menghilangkan satu keburukan. Makanya jangan ingat tentang hadis ya, bahwa ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian dilanjutkan dengan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Selalu ikuti keburukan dengan kebaikan tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Bayangkan sekarang kita membaca satu huruf di hari-hari biasa saja adalah 10 kebaikan. Bagaimana lagi kalau kemudian dicampur dengan pernyataan bahwa setiap amal soleh di hari-hari itu Allah cinta banget tuh. Coba dengan kalau nyoba ngapalin Mas Denny, saya yakin jangan akan ngulang-ngulang nggak capek itu. Saya ketika merubah nada itu ya jadinya nggak capek, karena sambil mengingat hafalannya otomatis tadabbur itu, otomatis tadabbur, kemudian jadi mengulangnya itu ribuan kali. Saya kebetulan di bagian itu Mas Yudi, saya itu agak kurang cocok dengan nadanya Misyari itu. Dari dulu penasaran dari dulu. Di halaman itu tuh rasanya tuh belibet. Makanya kemarin ketika saya ngulang, saya mau ngulang bagian itulah. Salah satu upaya mengoptimalkan titipan Allah di hari-hari Dzulhijjah. Gitu. Kemudian yang kedua, bahwa di 10 hari bulan Dzulhijjah ini juga terjadi penghapusan dosa secara masif kalau kita mau beribadah. Tadi saya katakan apa di depan, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kita itu tercegah dari neraka jahanam itu karena apa? Karena diampuni dosa-dosanya, bimaghfirah. Kemudian kita masuk surga dikarenakan apa? Rahmatnya Allah. Lantas kedudukan amal di mana? Manzilah. Masalah kalau orang sering mengatakan sing paling sugih nang akhirat, iya sing paling akeh amale, begitu kira-kira. Kita di dunia juga kan mengumpulkan harta, berusaha menjadi orang kaya. Nah, kekayaan kita di sana itu sebanding dengan amal kita. Maka amal kita tuh nggak membuat kita masuk surga, hanya menjadikan kedudukan kita di surga tinggi. Itulah mengapa kita kembali ke persoalan kalimat la ilaha illallah. Semua amal ini nih, yang baik-baik ini, itu hanya akan terrekod jikalau ada kalimat la ilaha illallah. Rekodnya rekod, tapi rekod yang bermanfaat maksudnya. Karena orang non muslim juga ada rekodnya, tapi habaan mansur, kemudian disebul menjadi debu-debu berterbangan. Kalau kita tuh rekodnya itu menjadi kedudukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sangat penting untuk motivasi kita berbuat dengan apapun lah, apapun. Hari ini nanti saya jam 8 itu diundang di grup Al Khair Community yang dulu undang saya ketika yang saya ceritakan ke jenengan, ada beberapa orang berkumpul untuk
Intinya berbuat baik lah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi di antara dalilnya tentang penghapusan dosa bahwa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah seperti yang dengan tahu, puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya tentu saja ini luar biasa luar biasa. Maka kalaupun misalnya kita tidak bisa 9 hari, ya minimal di tanggal 9 itu kita merencanakan. Dan saya diundang untuk acara buka bersama di Masjid Bani Parjan Mubarak sejak jauh-jauh hari, karena mereka ingin setelah buka kemudian dipimpin takbir gitu yang indah katanya. Yang diundang Amar sih sebenarnya, yang diundang Amar. Juga tentang yang sholat malam bersama Mas Denny, Masjid Al-Ma'arij malah minta duluan Mas Denny. Mereka minta itu, kapan Ustadz bisanya gitu. Jadi kita rencana ada sholat malam setengah juz Pak Eko, insya Allah. Nggak tahu nih mau dilaksanakan di mana Mas Denny, di sini apa di sana, atau 2 kali, ya nggak tahu nanti ini. Kalau di sana mungkin kemudian malam Senin setelah ngaji langsung 12 sholat 11 rakaat. Sunnah nih. Jadi sekali waktu sholat lail bersama di luar bulan Ramadan itu sunnah. Kalian harus tahu. Nah itu membacanya insya Allah ya satu halaman berarti dapat sekitar setengah juz plus minus. Nah itu bentuk bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Nah itu jadi tanggal 9 puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sepakat para ulama ini adalah dosa-dosa kecil maksudnya. Kalau dosa besar ada fikih tersendiri. Tapi dosa pun kecil kan kalau jadi banyak kan ya jadi besar toh. Ya kan, jadi besar. Kemudian yang ketiga, di hari-hari ini adalah hari-hari yang secara masif hari pembebasan dari siksa neraka. Termasuk keutamaan hari Arafah adalah Allah lebih banyak membebaskan hambanya daripada api neraka pada hari ini dibandingkan hari-hari lainnya. Rasulullah bersabda, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata apa yang mereka inginkan. Masya Allah. Jadi 3 poin ini, 3 hadis ini coba kita renungi di 10 hari ini, karena ini kalau kita perhatikan ini termasuk kebutuhan dasar kita untuk yaumil akhir. Di dunia kita punya kebutuhan dasar makan, minum, udara dan sebagainya yang akan mendukung aktivitas kehidupan kita di dunia. Kita akan selamat di dunia dengan ubur ambek itu ya kan? Kita butuh makan, kita butuh minum ya kan? Sehingga disebut sebagai kebutuhan primer. Nah kalau dengan lihat yang saya sebutkan tadi 3 ini kebutuhan primer kita di yaumil akhir. 1, terbebas dari neraka dengan diampuni dosa-dosa, masuk di dalamnya. Ya kan? Kemudian ada amal soleh di situ yang banyak jumlahnya yang dicintai oleh Allah, kedudukan. Ya kan? Kemudian mengundang rahmat Allah dengan amal soleh yang itu akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu semuanya kita coba betul-betul muhasabah betul. Di antaranya adalah zikrullah. Yang hadisnya sahih di antaranya adalah fa'aksiru tahlil takbir tahmid. Itu jelas Rasulullah sebutkan. Redaksinya sama di awalnya mamin ayamin alamul salihu fihin ahabu ilallah begitu. Kemudian nanti di akhir hadis dikatakan fa'aksiru tahlil, takbir, tahmid alias takbiran. Jadi saya sudah mulai takbiran sejak tanggal 1 kemarin. Pokoknya saya sambil belajar takbiran, sambil ngempani ayam takbiran begitu. Gitu. Takbiran terus pokoknya. Karena ini takbir mutlak. Nah, ini perintah dari Nabi Muhammad, kata Rasulullah, fa'aksiru, perbanyaklah. Jangan lupa kadang-kadang kita lupa loh dengan aktivitas. Kalau nggak dibiasakan. Di mobil Pak Eko ya baca takbir, saya begitu. Jadi saya sama keluarga pokoknya di mobil ya takbiran, di motor takbiran gitu. Terus gitu. Sampai nanti tanggal 9 kita mulai ada takbir muqayyad, yaitu ba'da sholat fardu baik sendiri maupun bersama, maka ada
takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat sampai tanggal 13 hari tasrik di hari ba'da asar. Mulainya ba'da subuh di tanggal 9, bukan pada maghrib nih. Biasanya kan kita mulai pada maghrib, tapi pada sholat subuh di tanggal 9. Nah, kemudian juga persoalan sholat kita. Kita masih ingat ada 9 syarat sholat. By definisi syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau tidak ada, sengaja tidak sengaja, maka batal sholatnya. Salah satu syaratnya adalah Islam, ya kan? Maka bicara Islam, bicara kalimat la ilaha illallah. Maka mengoreksi kualitas la ilaha illallah kita dengan 7 syaratnya itu menjadi penting. Kita sudah sama-sama belajar, ya kan, bahwa ada 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Dia adalah kalimat tauhid, dia adalah kuncinya surga sebagaimana kita ketahui bersama. Lakin hadal miftah, tetapi miftah ini, kunci ini, la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan bermanfaat. Kemudian tidak akan membuat udhulul jannah bih, membuat orang masuk surga, illa kecuali dipenuhi syurutu hadhil kalimah, kecuali dipenuhi syarat-syarat kalimat ini. Maka 7 syarat kalimat la ilaha illallah itu kita koreksi itu di awal Dzulhijjah ini, yaitu tentang masalah ilmu, yang di situ kemudian muncul rukun. Quran surah ke-47 ayat ke-19, surah Muhammad ke-19 mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Tentang kalimat, ketahuilah, pahamilah, mengerti tentang bahwa aku itu Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi yang benar. Karena di luar ada yang diibadahi tapi tidak hak, tidak benar. Makanya arti kalimat la ilaha illallah dalam bahasa Arab adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, okay? Tapi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah. Karena kalau bicara tidak ada Tuhan selain Allah, di luar ada Tuhan selain Allah, ada Yesus, ya kan? Tapi kan itu nggak benar, Tuhan nggak benar. Makanya di dalam bahasa Arab la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin, ada kata-kata bihaqqin illallah. Walaupun ini ditentang ya oleh sebagian saudara kita. Dia mengatakan ya ora apa ya tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Tapi lebih tepatnya kalau orangnya, kita tahu Islam turun di Arab Saudi kan. Di Arab maksudnya, di negeri Arab kan. Maka kita lebih merujuk apa yang menjadi pemahaman mereka itu menjadi penting. Mereka mengatakan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi yang benar-benar berhak diibadahi kecuali Allah. Karena begitu banyak sekali lagi orang di luar kita yang menyembah selain Allah, yang berarti dia menjadikan Tuhan toh. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ada kok. Menurut saya, kata mereka, Tuhannya bukan Allah kok, kan gitu. Maka yang berhak betul-betul diibadahi adalah hanya Allah saja. Nah ini kita pupuk, kemudian yakin, ya kan. Kemudian cinta. Nah, kita sudah pelajari hal itu, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin. Kemudian sebagai pengingat, ada hal yang saya kira menjadi penting di awal Dzulhijjah ini, yaitu persoalan beramallah walaupun sedikit. Sekali lagi, kita itu dibekali oleh Allah beda-beda. Ada yang dibekali harta banyak, ada yang sedikit. Ada yang tenaganya kuat, ada yang nggak begitu kuat. Misalnya, ada yang sehat banget, ada yang kurang sehat. Gitu, itu kan fakta itu. Maka Rasulullah itu sudah sering sekali memberikan motivasi kepada kita, beramallah walaupun sedikit. Ini penting banget kalimat ini di awal Dzulhijjah. Beramallah walaupun sedikit. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl 32. Alladzina, orang-orang yang tatawaffahumul malaikah, dicabut atau dimatikan oleh malaikat, thayyibin, dalam kondisi baik, yaquluna salamun alaikum khulul jannah bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, selamat ya untuk kalian masuk surga. Dengan apa?
bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kamu kerjakan dulu. Ini merujuk kepada kedudukan amal atau kedudukan kita di surga. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim bahwa an-najatu minan nar bimagfiratillah. Kita terjaga dari neraka karena magfirah, wadkhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga karena rahmat Allah. Waqtisamu darajat wal manazil bil amal. Adapun kedudukan kita dan derajat kita karena amal kita. Maka amal kita ketentuannya di situ. Maka kita beramal walaupun sedikit. Dalam Quran surah Al-Haqqah 24, qulu wasrobu haniman bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka penduduk surga, nih penting toh, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Bi ayamil khaliyah, fil ayamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu, sekarang maksudnya. Jadi anda toh disuruh makan, disuruh minum, ya kan, mendapatkan kenikmatan di surga. Disebabkan karena amal-amal kita yang dulu, sekarang maksudnya, amal kita yang sekarang. Ini menunjuk bahwa beramal walaupun sedikit. Karena setiap amal sekecil apapun, sekali lagi sebesar zarah pun Allah deteksi itu, bisa timbang Allah, walaupun kita nggak bisa timbang. Orang Arab mengatakan apa tadi? Zarah itu seperti semut yang paling ringan. Orang no timbangannya lah. Kemudian di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 10, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Masya Allah, adalah orang-orang yang didahulukan itu balasannya. Orang yang orang-orang yang didekatkan kepada Allah karena semangatnya di dalam ibadah duluan maksudnya itu. Makanya ini disambung dengan Quran surah Al-Mutaffifin 26, khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, kata-kata wa fi dzalika, untuk hal yang seperti itu Allah contohkan di awalnya, khitamuhu mis, yang laknya dari kasturi. Maksudnya Pak, itu unsur surga, maksudnya kenikmatan surga diantaranya adalah khitamuhu mis. Ya kita tidak bisa menggambarkan, pokoknya itu kenikmatan luar biasa lah. Kata Allah, wa fi dzalika, untuk yang begituan itu falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba lah. Dan ini sekali lagi menjadi motivasi buat kita beramal. Tadi di dalam surat Waqiah dikatakan yang didahulukan adalah orang yang dahulu memang mereka sangat bersemangat di dalam kebaikan. Jadi walaupun mungkin kecil, pokoknya hanya sekedar mungkin senyum atau yang semisal itulah, itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Quran surah Al-An'am ayat 160. Yang saya mengingatkan ayat-ayat besar ya, yang bisa menjadi motivasi kita buat beribadah di awal Dzulhijjah ini. Kata Allah, man jaa bil hasanata atau bil hasanati, man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asru amsalihha, maka bagi dia 10 kebaikan. Ini balasan dari Allah terhadap sebuah kebaikan adalah pelipatannya 10. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang datang dengan keburukan, maka fala yujza illa mislaha, enggak akan Allah balas kecuali yang semisal itu. Betapa murahnya Allah. Nek api diwales 10, nek elek ya siji ya siji nek elek. Maka dikatakan di akhir kata wahum la yudlamun, mereka semua, kita semua enggak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya dikasih untung. Maka sekali ini motivasi buat kita. Para ulama menyebut ayat ini tentang ya beramal gitu maksudnya itu. Ketahuilah setiap satu kebaikan didatangkan 10 kebaikan. Kemudian tadi yang saya sebutkan di awal, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah. Ini juga contoh dari Rasulullah bahwa berbuat walaupun sedikit. Orang tua katakan, oh saya nggak punya hafalan Ustaz, moco yo ra iso. Ya kan apal minimal 3 kul, bolak-balik kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq di sepanjang bulan Dzulhijjah. Nah, ya oke men itu. Banyak banget itu pahalanya itu. Jangan diremehkan. Nah, yang mampunya seperti itu. Ini yang saya katakan dari awal bahwa beramalah walau sedikit. Yang mampunya orang tua ya 3 kul itu ya sudah, itu dilakukan. Makanya orang yang paham ini sebenarnya sangat bisa mengoptimalkan apa yang
uh, didapat oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang ke saya itu nangis. Demi Allah, nangisnya. Kenapa? Musim haji nggak bisa haji. Dia daftar sudah terlambat. Nangis, betul-betul nangis sampai sakit dadanya gitu. Saya tuh sakit dadanya, saya tuh pengen aja. Saya bilang, hajian itu kalau mampu, Allah tuh belum takdirkan panjenengan tuh mampu. Jenengan nggak usah berduka. Masih banyak amalan lain yang bahkan kecil-kecil pun ditimbang. Dia tuh merasa saya hidupnya selama sekian waktu tuh elek terus kan. Saya pengen balas dengan naik haji. Kok ya saya telat ya, gini gitu. Nangis itu. Subhanallah. Nah ini menjadi kabar gembira buat kita kan. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf saja. Ini kan motivasi buat kita. Terlebih sekarang awal bulan Dzulhijjah. Jadi jangan lewat waktu di hari-hari ini kok dengan nggak umik-umik baca, nggak dzikir, apalagi dzikir pagi, dzikir petang lewat. Subhanallah. Jangan sampai nih didahulukan tuh nanti kalau berjalan dzikir. Kenapa? Ya semuanya, yang jelas semuanya dicintai oleh Allah lebih dari segalanya kan? Pelipatannya bahasa petang. Maksudnya gimana? Kan itu terikat tiap hari. Itu kan kalau kita tiap hari itu kan dapat pahala jadi terikat. Kita kan di bulan Dzulhijjah dapat pahala. Maksudnya itu di bulan Dzulhijjah itu dapat lagi. Iya, ya. Jadi ya, dzikir pagi dapat pahala tentu saja ya, tentu saja. Kemudian amal soleh, dzikir itu amal soleh kan? Nah amal solehnya itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah. Berarti itu bukan masalah kuantitas tapi kualitasnya. Kualitasnya sangat dicintai oleh Allah. Dzikirnya dapat pahala sebagaimana biasa, kualitasnya dengan kualitas cinta Allah yang melebihi jihad fisabilillah. Gitu. Tidak disebut di situ kuantitasnya, nggak disebut. Kemudian Quran surah Al-Baqarah 261 sebagaimana kita pahami. Masalul ladzina yunfiquna amwaluhum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, barang siapa yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah fisabilillah, maka bagi dia seperti menanam satu butir menjadi 7 bulir, yang 7 bulir masing-masing ada 100 butir sehingga 700 pelipatannya. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah melipatkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un, Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Ini juga bagi yang tentu saja bagi yang berharta lebih banyak di hari-hari ini. Yang tidak berharta ya pokoknya punyanya apa? Makanya kita lihat nih, salah satu dalilnya adalah cegahlah engkau dari api neraka walau syiqqi minat tamroh. Kata Rasulullah, cegah tuh atau halang-halangi antara dirimu dengan neraka jahanam walau syiqqi minat tamroh, walaupun hanya dengan setengah kurma. Perhatikan ini orang nggak punya tahun setengah kurma ini kok pinter dari gini. Walaupun seperti itu, misalnya mau saudaramu duitnya diterongnya udah, sekepaksanya begitulah. Lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Walau syiqqi minat tamroh. Apalagi yang punya harta banyak, yang punya kesempatannya jauh lebih besar. Di hadis itu dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bahkan syiqqi minat tamroh pun nggak punya, saya separuh kurmanya nggak punya. Maka kemudian Rasul menyebutkan, walaupun dengan wajah berseri untuk saudaramu, bayangin tuh, sampai segitunya ya. Sampai begitunya Rasulullah memandu kita itu. Nah, jadi dari sini kita tahu ya, bahwa setiap potensi yang Allah titipkan kepada kita itu sebagaimana tarbiyahnya Allah di dalam Quran surah Al-Qasas 77 kepada Qarun. Kata Allah, wabtahi fima atakallahu darul akhirah. Itu jelas banget ya. Wahai Qarun, jadikan tuh titipan saya kepada kamu yang banyak itu untuk cari akhiratmu. Adapun dunia jangan lupakan, bahasanya kan gitu. Berarti seluruh potensi yang kita miliki ini benar-benar harus terkonsentrasi ke sana. Terlebih sekali lagi, setiap amal soleh kita di hari-hari ini lebih Allah cintai secara kualitas. Perhatikan ini nilainya besar sekali. Kemudian, mengapa kita puasa di hari-hari ini? Di antara dalilnya adalah Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Di akhir ayat dikatakan,
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah tuh nggak punya timbangan khusus untuk sabar, karena bahasanya tanpa batas. Nah, puasa itu kan itu, jenengan sendirian di dalam kamar, ada makanan juga nggak berani makan karena sabar. Maka dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan kasih pahalanya. Kata-kata wa ana ajzi bihi maksudnya itu tanpa batas. Ya semuanya kan dikasih oleh Allah pahalanya gitu. Tapi di sini disebutkan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan kasih pahalanya di bawah tanggunganku, kata Allah. Sehingga tanpa batas pahalanya. Karena apa? Karena itu tadi, karena ada unsur sabar. Ini sebagaimana di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 di akhir-akhir dikatakan tentang bahwa pahala atas sabar itu enggak ada batasnya. Makanya kalau jenengan di awal bulan Dzulhijjah ini kok dikasih soal yang buat jenengan harus sabar, itu gede banget pahalanya. Ya nggak tahu masalahnya apa. Jenengan tuh sabar, ya Allah, sabar. Nah itu pahalanya besar banget itu. Jenengan dikasih soal nih di awal bulan Dzulhijjah. Yang soal itu jenengan mungkin nggak bisa atasi. Kemudian jenengan, ya Allah saya bersabar ya Allah atas soal ini, pahalanya gede banget itu. Pahalanya gede banget. Jadi bersyukur kalau tetap ada soal di awal bulan Dzulhijjah, karena bisa jadi itu cara Allah mengangkat jenengan. Sekali lagi, amal kita untuk apa? Mensilah kita di yaumil akhir. Jenengan bisa bersabar itu karunia yang besar sekali. Nggak gampang tuh sabar, nggak gampang. Sabar itu susah banget. Apalagi saya yang kadang-kadang lagi mendidik anak, ya, kalau nggak sesuai harapan kadang-kadang kita agak keras sedikit itu. Subhanallah, ya. Subhanallah. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, ini jangan perhatikan betul ini. Kata Rasulullah, la tahkironna minal ma'rufi, kata Rasulullah, jangan sekali-kali dengan remehkan minal ma'rufi syai'an, tentang sesuatu yang disebut sebagai kebaikan walaupun sangat kecil. Kata Rasulullah, ini kalau jangan sedikit paham bahasa Arab, kata-kata la tahkironna itu bener-bener jangan-jangan ya, gitu maksudnya ditekankan itu. Jangan begitu ya, gitu kira-kira itu. Maunya ditekan banget. Jangan sekali-kali gitu engkau remehkan walaupun kecil. Jadi dikatakan contohnya, walau antalqa akhoka biwajhin tolikin, walaupun hanya sekedar engkau menghadapkan wajahmu kepada saudaramu dengan wajah berseri. Bayangin, itu kan nggak keluar harta atau jangan. Jangan remehkan tuh, kata Rasulullah. Ini pesannya tuh bener-bener jangan loh, kata Rasulullah. Ini kan double nih, la itu sudah penyebutan tidak boleh, jangan seperti itu. Ditambah lagi tahkironna, engkau remehkan betul, minal ma'rufi syai'an. Bayangin Rasulullah itu sampai seperti itu loh anunya, tarbiyahnya untuk kita. Maksudnya apa? Kita mungkin nggak punya banyak hal, gitu. Tapi kita tuh bisa berbuat, walaupun dengan hanya, kalau misalnya Mas Denny mungkin memimpin rapat sebagai RT, senyum, membuat bahagia yang datang, itu besar banget tuh versi ini Mas Denny. Mas Jono rapat apa namanya kurban juga yang bagus gitu. Kadang-kadang ada yang rapat gontok-gontokan. Subhanallah. Di salah satu masjid rapat kurban malah gelut itu ya. Subhanallah. Rapat kurban gelut. Niku pripun niku. Nggih. Kemudian Luqman 18. Nggih, Quran surah Luqman 18. Ini saya bacaan ayat-ayat untuk motivasi jenengan di awal Dzulhijjah. Wala tusair khadaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Nah, ini juga tentang ketidakbolehan yang harus kita hindari betul di awal bulan Dzulhijjah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong artinya tidak menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian salah satu hadis dari Abu Hurairah, innakum la tas'unan nasa bi amwalikum, jenengan semua itu enggak mungkin bisa mengambil hati semua orang dengan harta panjenengan, mustahil. Dan itu sudah dipraktikkan oleh siapa? Nabi Sulaiman ketika ingin memberi makan seluruh
Sulaiman nggih, makhluknya Allah. Ternyata nggak bisa kan, oh boro-boro memberikan seluruhnya. Maka dikatakan walakin, akan tetapi liyasahum minkum basul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi engkau akan bisa menarik hati semua orang dengan wajah yang berseri dan husnul khuluq dan sikap yang baik, akhlak yang baik. Ini yang kadang-kadang saya sedih, ini sadar diambil oleh orang Nasrani malahan. Mereka kan begitu nih, berusaha untuk berseri wajahnya, bagus sikapnya. Saking itu tadi, saking ajaran mereka itu apa? Kasih. Batul wajhi. Malah mereka yang ambil tuh malahan. Mungkin prakteknya salah ya. Ya menurut mereka kan betul itu. Kemudian ada konteks hadis nih. Konteks hadis tentang bertetangga. Ini jangan perhatikan nih. Kata Rasulullah. Ini menakjubkan hadis ini. Jikalau panjenengan tobah tak marokotan, jenengan masak air. Marokotan itu sebenarnya air gitu. Pokoknya air yang dicampur daging, bukan daging dicampuri air gitu. Makanya bahasanya di sini idza tobahta gitu. Fa'aksir, jadi idza tobahta marokotan, fa'aksir ma'aha, ma itu air gitu. Aha di dalamnya wa ta'ahad jirona, supaya kalian itu bisa berbagi dengan tetangga. Coba jenengan perhatikan ini. Di daging sithik. Di daging sithik. Tapi ya ora apa lah, dikek dudu sing ngomong ompiang-ompiang ora apa sampai begitunya. Supaya bisa berbagi. Bayangin tuh sampai segitunya Rasulullah itu. Menakjubkan. Jadi ini persoalan hidup bertetangga, jangan sampai orang masak daging bau enak, tetangganya ikut bau kok enggak kebagian, tuh jangan sampai terjadi, itu maksudnya nih. Masya Allah nih. Kenapa beliau tiap hari masak daging? Tetangganya harus kebagian, Pak. Minimal ya tutup ompiang-ompiang kebagian. Ya orang dagang beda nih. Tapi kalau jangan mau berbuat itu ya tentu saja insya Allah mendatangkan kebaikan. Begitu hadisnya nih. Kemudian ilaika la tanfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Ini juga menakjubkan. Ini saya praktekkan sudah sejak awal. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah nafkah untuk keluarga secara umum, kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran hatta sampai ketika engkau menyuapi makanan untuk istrimu. Ini nyuapin beneran ya? Nyuapin beneran ya? Dengan menyuapkan makanan kepada istri. Itu pahalanya besar. Mas ini praktek enggak jadi? Kalau anak saya tuh udah nggak heran, bapaknya nyuapi ibunya bapak itu nggak heran. Mbok di jalan juga begitu maksudnya itu. Gitu. Sebagian mengatakan atabuna ustuwaisin. Ini Rasulullah mengatakan begitu. Hatta sampai ma taj'alu fi fimra'atik. Fimra'atik nih. Bojone maksudnya bukan selingkuhannya. Nek selingkuhannya dosa. Giliran selingkuhannya didulang. Koyo iya bojone lah mangan dhewe. Iya kan? Nih lihat tuh, orang tua-tua sing pacaran. Kata Pak Tono kadang-kadang di pojok sana, ya Pak Tono ya. Pak Tono nggak bisa nahi mungkar, wong pelanggan gimana Pak? Jagong wong tua pacaran nang ujung dulang-dulangan, giliran bojone. Subhanallah. Padahal Rasulullah perintah apa? Fimra'atik. Jelas kan? Subhanallah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan ingatlah kalimat yang baik itu shadaqah. Nah ini di awal Dzulhijjah ini monggo kita efektif. Kita sudah ngaji lama. Saya kasih judul apa tadi? Beramalah walaupun sedikit. Karena ini akan memberikan kedudukan kita di yaumil akhir. Terlebih sekarang secara kualitas sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah terus oleh Allah dalam bentuk hidayah taufik sehingga kita bisa efektif menggunakan hari-hari dengan baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.